Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Aprilia, guru produktif keperawatan dari SMK Mitra Sehat Mandiri di Sidoarjo. Di sini saya akan melakukan pembelajaran tentang irigasi luka. Kompetensi dasarnya yaitu 3.3 melaksanakan tindakan irigasi luka dengan indikator yang pertama pengertian irigasi luka, yang kedua indikasi dilakukan irigasi luka, yang ketiga tujuan irigasi luka, yang keempat persiapan alat irigasi luka, dan yang kelima prosedur irigasi luka. Yang pertama, apa sih irigasi luka itu? Irigasi luka yaitu suatu tindakan pembersihan secara mekanis dengan larutan isotonik atau pengangkatan fisik terhadap jaringan debris, benda asing atau eksudat dengan kasa atau dengan spad. Tujuan dari irigasi luka yang pertama, membersihkan luka dari jaringan debris, cairan eksudat, kotoran, dan benda asing. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan penyembuhan atau pemudahan pengolesan obat luka. Yang ketiga, membersihkan patogen dari permukaan luka. Yang keempat, membersihkan sisa obat topikal yang digunakan dalam perawatan luka. Indikasi daripada irigasi luka yang pertama yaitu klien yang menderita luka dekubitus, luka gangren, luka laserasi, dan luka bersih yang terkontaminasi. Berikut SOP pada irigasi luka. Yang pertama, kita harus mempersiapkan pasien terlebih dahulu dengan memastikan identitas klien itu benar. Lalu setelah itu apabila identitas klien sudah benar, langkah selanjutnya kita harus mengkaji kondisinya klien. Apakah klien itu sudah siap untuk dilakukan irigasi luka atau belum. Yang ketiga, harus menjaga privasinya klien dengan cara menutup tirai selambu kamar pasien. Kemudian persiapan alat dan bahan. Yang pertama ada bak instrumen yang berisikan pinset anatomis, pinset chirurgis, gunting jaringan, dan kapas lidi. Yang kedua ada kom kecil berisi kasa steril dan kasa depres. Yang ketiga handscoon 1 pasang, kemudian spad irigasi 40-50 cc. Yang kelima ada beken atau bengkok. Yang selanjutnya ada baskom besar, kantong plastik untuk tempat sampahnya nanti, perlak atau pengalas, NaCl 0,9%, H2O2 atau saflon, masker, apron atau celemek, kacamata pelindung. Berikut merupakan gambaran daripada alat dan bahan. Ada bengkok, ya, ada pinset anatomis, pinset chirurgis, gunting perban, NaCl, masker steril, spade, kasa steril. Prosedur pelaksanaannya bagaimana? Yang pertama ada fase orientasi. Fase orientasi ini di mana seorang asisten keperawatan atau seorang perawat memberikan salam kepada pasien dengan memanggil nama pasien. Contohnya, tok tok tok, Assalamualaikum, selamat pagi. Apakah benar ini dengan Nyonya Ajeng? Misalkan seperti itu, ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu memperkenalkan nama dan tanggung jawab perawat, ya. Perkenalkan, nama saya perawat Vivi. Di sini saya bertugas untuk melakukan irigasi luka kepada ibu. Nah, kurang lebihnya kayak gitu contohnya. Yang ketiga, menjelaskan pengertian, tujuan, dan indikasi atau kontraindikasi. Di sini saya akan melakukan irigasi luka yang bertujuan untuk menghindarkan luka dari infeksi. Lamanya tindakan yang akan dilakukan kurang lebih 10 menit dengan SOP atau dengan tahap-tahapan. Yang pertama itu dijelaskan, ya, tahap-tahapannya seperti apa, dijelaskan secara garis besarnya aja. Ya, apabila pasiennya sudah dijelaskan, sudah diberikan indikasinya seperti apa, dijelaskan lama tindakannya berapa lama, kemudian kita menanyakan kesiapannya pasien, bagaimana ibu, apakah ibu bersedia? Kalau ibu atau pasien sudah bersedia, langkah selanjutnya yaitu fase kerja. Kita melakukan cuci tangan.
pasang handscoon, lalu mendekatkan alat kepada pasien. Berikut alat yang didekatkan pada pasien yaitu baki yang berisi bak instrumen, kom kecil yang berisi kasa steril, speed irigasi, cairan NaCl 0,9% dan bengkok. Letakkan perlat dan pengawas di bawah daerah luka yang akan dibersihkan. Ya. Isi spet irigasi dengan cairan NaCl 0,9% dan letakkan baskom besar pada bawah luka yang dibersihkan. Buka balutan pada luka pasien. Jika balutan lengket, basahi dengan NaCl 0,9% dengan menggunakan pinset anatomis atau chirurgis. Buang balutan yang kotor pada kantong plastik atau nirbecken dan observasi keadaan luka, mulai dari warna lukanya itu seperti apa, luasnya luka itu seperti apa, seberapa, dan kedalaman lukanya itu seberapa dalam. Kalau kedalaman luka kalian bisa menggunakan pinset cara mengukurnya. Ya. Cairan eksudatnya berwarna atau tidak, berbau atau tidak luka tersebut, itu harus dikaji. Ya. Itu ada di pembelajaran yang sebelumnya, ya, pengkajian luka. Oke, lanjut. Yang ke-8, lakukan irigasi dengan tekanan yang cukup secara hati-hati untuk mendorong drainase dan jaringan debris atau kotoran dimulai dari area luka yang bersih ke luka yang kotor. Ya, dan lakukan irigasi secara berulang-ulang sampai cairan yang mengalir menjadi jernih. Nah, untuk memastikannya bahwa semua dermis atau kotoran telah terbuang ini, sampai harus benar-benar mengguyurnya. Ya, mengguyur dan diusap atau didorong ya, didepres ya, untuk diarahkan ke luar. Jadi kotorannya biar keluar ya. Kemudian apabila sudah diirigasi, keringkan luka dengan kasa steril, tutup dan balut luka dengan kasa steril setelah diolesi obat topikal atau salep. Rapikan alat yang akan digunakan, buang sampah pada tempatnya. Buka handstone, rapikan pasien ke posisi yang nyaman, cuci tangan. Tahap yang selanjutnya yaitu fase terminasi. Fase terminasi ini di mana seorang asisten keperawatan atau perawat melakukan evaluasi terhadap responnya klien. Bagaimana Mbak atau Bu setelah saya lakukan irigasi luka kepada lukanya jenengan? Enak Mbak, sudah tidak cekot-cekot, misalkan hasilnya seperti itu. Ya, berikan reinforcement positif yaitu berupa senyuman, motivasi dan dukungan bahwa memang lukanya ini bisa segera sembuh apabila jenengannya ini juga kooperatif dalam kami melakukan perawatan luka ya. Jadi kita harus tetap memberikan motivasi dan dukungan karena salah satu obat hati itu juga bisa menyembuhkan luka ya. Yang ketiga, lakukan kontrak dengan pasien untuk kegiatan selanjutnya. Bu, ini nanti lukanya akan saya ganti lagi besok ya Bu ya, besok akan saya ganti pagi ya Bu ya, pukul 8 kurang lebihnya. Jadi sampai harus melakukan kontrak terhadap pasiennya terlebih dahulu untuk tindakan selanjutnya. Ya, beritahu klien bahwa tindakan sudah selesai. Di sini tugas saya sudah selesai ya Bu dalam melakukan irigasi luka. Nanti apabila jenengan butuh apa-apa bisa menghubungi saya. Ya. Tahap yang terakhir yaitu dokumentasi. Mencatat tindakan yang sudah dilakukan, meliputi tanggal dan jam pelaksanaan. Yang kedua, mencatat hasil tindakan, respon subjektif dan objektif daripada pasien. Itu juga harus dilakukan ya. Terus jenis lukanya, keadaan lukanya itu seperti apa, stadium berapa, itu semua harus didokumentasikan ya untuk mempermudah advice dari dokter ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita bisa melihat video tutorial berikut ini. Assalamualaikum, hai sahabat Upscape Indonesia, jumpa lagi dengan Suci di channel YouTube Upscape. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana tata cara perawatan pada luka. Nah, sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel kita, lalu jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi setiap ada video baru yang kita. Dan jangan lupa juga untuk di-like dan di-share video ini agar informasinya menyebar dan teman-teman lain juga dapat informasi dari video ini.
Oke teman-teman, baiklah langsung saja kita masuk ke bagaimana tata laksana perawatan luka. Nah sebelum itu kita tahu dulu nih apa sih definisi atau apa sih perawatan luka tersebut. Perawatan luka adalah itu suatu kegiatan membersihkan luka dengan nanti kita tutup dengan cara steril dan menggunakan teknik teknik. Nah, apa-apa saja alat yang kita butuhkan untuk perawatan luka? Tada! Nah, ini dia. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, alatnya ya. Peralatannya, pertama tentu saja kita butuh set steril. Nah, di sini kan udah steril, nggak kita buka. Isinya itu ada pinset anatomis, pinset kirurgis, ada gunting jaringan, lalu kom 2 buah. Nah, selanjutnya kita juga butuh yang namanya kasa steril karena membersihkan luka, kasanya steril ya teman-teman ya. Terus kita juga butuh handspoon steril dan handspoon bersih. Handspoon bersih ini nanti kita gunakan pada saat membuka balutan. Lalu handspoon steril ini kita gunakan untuk pembersihan luka. Selanjutnya kita butuh cairan normal salin untuk membersihkan luka. Lalu selanjutnya kita juga butuh antiseptik untuk membersihkan luka. Dan plester, nanti untuk memplester pada saat pembalutan. Kita juga butuh perlak supaya nggak belepotan kemana-mana. Lalu kita butuh yang namanya smear beken. Beken ini nanti kita gunakan untuk membuang sampah atau untuk meletakkan alat-alat yang sudah kotor. Lalu kita juga butuh gunting untuk menggunting plester atau kasa atau yang perlu digunting lah pada saat pembersihan luka. Oke, itu peralatan yang kita butuhkan untuk membersihkan luka. Selanjutnya, ayo kita cek bagaimana cara tata laksana untuk membersihkan luka. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita masuk ke bagaimana cara melakukan perawatan luka. Sebelum kita melakukan perawatan luka pada pasien, tentu saja kita harus mencuci tangan dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini, kita udah cuci tangan, udah angkat bajunya, udah lepaskan semua aksesoris, udah cuci tangan. Setelah itu kita bawa peralatannya, lalu kita akan jelaskan pada pasien apa saja yang akan kita lakukan selama perawatan luka. Nah setelah itu kita langsung melakukan perawatan luka. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita mulai melakukan perawatan luka pada pasien. Nah tadi kita udah cuci tangan, udah jelaskan pada pasien, lalu kita berikan posisi nyaman pada pasien. Selanjutnya kita akan membuka balutan pada kaki pasien. Untuk balutan ini kita pertama-tama harus memakai handspoon bersih. Boleh juga kalau seandainya ingin memakai pinset anatomis, tapi kita pakai pinset anatomisnya yang bersih saja, tidak usah yang steril. Nah kalau seandainya tidak ada pinset anatomis yang bersih, kita bisa menggunakan pakai handspoon saja. Handspoon bersih ya teman-teman ya. Kita buka dari sini. Nah, kalau seandainya lukanya, sekarang kan ada beberapa pasien yang lukanya itu lengket atau kering, itu bisa kita bantu membukanya memakai cairan normal salin. Ini lukanya bagus, jadi nggak ada yang lengket. Oke, lalu kita buka pasien, taruh di bengkok dengan menutup ke arah dalam ya, dari bekas lukanya teman-teman. Nah di sini kita kaji bagaimana keadaan luka pasien setelah kita buka. Kita kaji di mana lokasinya, berapa luasnya, bagaimana keadaan tepinya, apakah ada tanda-tanda infeksi, apakah ada nyeri tekan, atau apakah ada eksudat pada luka pasien. Nah setelah kita observasi luka pasien, selanjutnya kita akan membersihkan lukanya dengan tisu steril. Sebelum itu kita buka handspoon bersih kita dulu. Kita buang. Nah, selanjutnya sebelum memasang handspoon steril, kita siapkan dulu peralatan-peralatan steril yang akan kita gunakan. Kita ambil set sterilnya. Buka ya teman-teman. Oke, kita keluarkan set sterilnya. Letakkan di tempat yang mudah dijangkau, yang memudahkan kita untuk bekerja. Saya taruh di sini. Set steril. Nah, ini perlengkapannya udah di dalam seperti yang digambarkan tadi. Setelah itu kita siapkan kasa sterilnya, kita masukkan ke dalam. Karena ini sudah pouch, jadi sangat mudah untuk memasukkan. Kalau dulu kita pakai korentan, nah sekarang udah pakai pouch steril.
Nggak perlu pakai korentang lagi, tinggal asalkan kasanya jangan dipegang langsung ya rekan-rekan ya. Gitu. Terus kita juga siapkan formalin. Lalu kita masukkan antiseptik. Antiseptiknya itu sesuai dengan SOP atau peraturan yang ada di institusi masing-masing, terserah antiseptiknya. Kalau udah siap, semuanya udah siap, kita akan mulai membersihkan luka pasien. Nah, sebelum membersihkan luka ini, tentu saja kita harus pasang steril dulu ya teman-teman ya. Di sini steril, kita pasang steril. Nah, ini udah terpasang steril kita teman-teman. Tadi kan kita udah observasi bentuk lukanya. Kalau seandainya ada pus atau itu kita irigasi dulu. Kalau ada jaringan nekrotik kita potong. Kalau seandainya ada pus boleh nanti ditekan-tekan. Yang maksudnya ada pus yang di dalam kita tekan-tekan untuk mengeluarkan pusnya. Oke, sekarang kita irigasi dulu. Nah, kita irigasi dulu lukanya. Ini kita irigasi seluruh luka. Nah, kalau seandainya sudah terasa cukup, kita akan langsung membersihkan dulu menggunakan kasa biasa dengan gerakan sirkular seperti yang dijelaskan. Jadi, bersihkan dulu dari luar ke dalam. Oke, dibuang. Lalu kita membersihkannya menggunakan kasa yang diberikan antiseptik. Nah, antiseptiknya itu sesuai dengan SOP dari institusi masing-masing. Mereknya juga terserah bagaimana antiseptik itu sesuai dengan instruksi rumah sakit masing-masing ya. Nah, kita bersihkan sama dengan gerakan sirkular sekali usap saja. Nah, setelah kita kasih antiseptik, sebelum kita lakukan pembelutan, kita berikan salep atau growth factor. Nah, bisa berbentuk salep atau pasta ya, untuk merangsang pertumbuhan jaringan pada luka. Berikan growth factor di sekitar luka. Boleh kita menggunakan kasa boleh yang sudah diberikan growth factor tadi. Merangsang pertumbuhan jaringannya teman-teman, kita oleskan ke semua luka. Kalau rasanya sudah merata, kita akan balut menggunakan kasa steril. Nah, ini untuk pembalutan itu sesuai dengan kebutuhan atau instruksi atau order masing-masing lagi. Apakah kita menggunakan metode pembalutan secara tradisional atau kita menggunakan sorban elastis, itu kembali lagi ke institusinya masing-masing. Nah, kalau kita akan menggunakan kasa saja dulu untuk saat ini, kita tutup lukanya pakai kasa steril. Nah, kalau seandainya eksudatnya banyak atau ada cairan yang terus-menerus keluar dari luka, itu boleh juga diberikan tambahan kasa. Kita lakukan pemasangan plester. Ukur dulu ya panjangnya. Nah, ini sudah dibalut luka pasiennya. Setelah kita balut, kita informasikan pada pasien bahwa pembersihan luka sudah selesai kita laksanakan, dan silakan sarankan pada pasien untuk menjaga kebersihan khususnya di lokasi area luka. Setelah itu kita bereskan peralatannya, kita. Mengisi. Silakan selalu berkomunikasi kepada pasien pada saat kita melakukan tindakan. Bereskan peralatan, kita buka handscoon, cuci tangan, dan jangan lupa selalu dokumentasikan semua tindakan yang kita lakukan. Oke ya teman-teman, tadi ada
Oke, baik. Dari sini sudah jelas ya, itu tadi ada teori juga, sudah saya share juga videonya. Silakan dipelajari, semoga bermanfaat ilmunya. Eh, Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan langsung ketik aja di komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.